Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian sirah para sahabat, yaitu al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Insyaallah sore ini kita akan masuk kepada sahabat yang keempat, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Sering kita mendengar ya nama sahabat ini, dan tidak terlepas kalau kita berbicara tentang Khulafaur Rasyidin, ya, para khalifah yang keempat, maka Imam Ali radhiyallahu anhu ini adalah khalifah yang keempat. Nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib, ya, Ali namanya, ya, nama aslinya Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali ini di antara sahabat yang 10 dijamin masuk surga adalah sahabat yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW. Sebab Ali ini berarti apa? Sepupu Rasulullah SAW. Ya, anak paman Abu Thalib adalah paman Nabi. Nah, Ali ini adalah putranya Abu Thalib. Jadi sepupuan dengan Nabi SAW. Imam Ali bin Abi Thalib ini ibunya adalah Fatimah bintu Asad bin Hashim. Fatimah bintu Asad, ibunya Ali. Dan ibunya Ali ini muslim, ya, seorang muslimah. Bahkan berhijrah ke Madinah, ya. Berhijrah ke Madinah dan disolatkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ayahnya Ali, Abu Thalib, ya, sebagaimana kita tahu, ayahnya Ali yaitu Abu Thalib, sampai wafatnya tidak masuk Islam, ya, tetap dalam agama jahiliyah, agama orang-orang Quraisy. Dan itu juga punya punya hikmah tersendiri. Ya, kalau kenapa paman Nabi tidak masuk Islam, ya itu ada hikmahnya juga, ya, ada banyak hikmahnya. Meskipun Nabi SAW sebenarnya sangat ingin kalau pamannya itu masuk Islam. Kemudian Imam Ali ini memiliki beberapa gelar atau julukan, nama panggilan. Nama panggilan Ali yaitu Abul Hasan. Abul Hasan, Abu Hasan artinya ayahnya Hasan. Abul Hasan. Yang kemudian yang kedua, panggilan Imam Ali ini Abu Turab. Abu Turab. Apa Abu Turab itu? Turab apa artinya? Turabun. Ya laitani kuntu turaba. Turab itu apa artinya? Tanah, ya. Kenapa Imam Ali disebut Abu Turab? Ya, karena suatu hari Ali itu tidur di masjid. Tidur di masjid, kemudian dibangunkan oleh Nabi, ya, dibangunkan oleh Nabi. Kalau tidak salah pakai kaki Nabi. Dibangunkan pakai kaki Nabi, saking dekatnya, ya. Dan Ali terlihat bekas-bekas tanah di badannya, makanya disebut Abu Turab. Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Kemudian Imam Ali juga memiliki julukan Abu Sibtain, ya, Abu Sibtain, yaitu ayah dari 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain. Ayah dari 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain. Ya, banyak, ya, panggilan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib ini adalah
salah satu dari 3 orang yang pertama masuk Islam. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam, siapa yang pertama masuk Islam? Ya, adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali ini termasuk orang yang pertama masuk Islam? Karena sejak kecil Imam Ali ini hidup di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib itu kan putranya banyak. Ya, putranya banyak, sementara secara ekonomi kurang mampu Abu Thalib itu. Maka diambillah Ali ini di rumah Nabi SAW, dipelihara ataupun dididik di bawah pendidikan Nabi SAW. Jadi yang pertama masuk Islam Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, ya, pelayan Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Ketika Ali masuk Islam, ya, ketika Ali menerima Islam, usianya berapa? Ya, kata Ibnu Abbas, ya, Ali ketika masuk Islam itu, ya, usianya 8 tahun. Ya. Kata Abu Isa, ya, Abu Isa ini Imam At-Tirmidzi kalau nggak salah. Ya. Kata Abu Isa, awaluman aslama minar rijali Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki yang dewasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa aslama Ali wa huwa gulamun ibnu thamani sinin. Dan yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, usianya baru 8 tahun. Kemudian keistimewaan Ali bin Abi Thalib, ya, banyak sekali. Yang pertama, keistimewaan Ali bin Abi Thalib itu adalah beliau tadi, ya, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Jadi orang yang pertama masuk Islam dari anak-anak adalah Abi Thalib. Adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama berhijrah setelah Nabi SAW dan Abu Bakar. Jadi ketika Nabi SAW dan Abu Bakar berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, Imam Ali juga memiliki peran yang sangat penting. Apa? Ya, yang menggantikan posisi Nabi SAW di tempat tidurnya. Kan Nabi itu ketika berhijrah sebenarnya sedang apa? Diburu, ya, oleh orang-orang Quraisy, dikepung untuk dibunuh. Jadi orang-orang Quraisy mencari pemuda-pemuda dari berbagai kabilah, pemuda-pemuda yang gagah gitu, ya, untuk bekerja sama, ya, bersama-sama membunuh Nabi di suatu malam. Maka dengan wahyu Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, dan meminta Ali supaya tidur di tempat tidurnya, menggantikan posisi Nabi SAW. Kira-kira ini posisi yang membahayakan atau tidak? Sangat berbahaya. Taruhannya apa? Taruhannya nyawa, ya. Orang-orang mau membunuh Nabi, kemudian Nabi itu pergi berhijrah bersama Abu Bakar, minta Ali untuk istilahnya mengelabui, ya, mengelabui orang-orang Quraisy, tidur di tempat tidur Nabi SAW. Makanya seolah-olah Nabi Ali ini menjadi istilahnya tebusan, ya, tebusan. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang pertama sholat dari kaum muslimin laki-laki, ya. Ya, maksudnya dengan Abu Bakar tentu saja, ya. Awwaluman shalla minal muslimin. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib ini
keistimewaannya beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk ya. Kecuali perang Tabuk yang kemarin kita bahas ya, ketika Utsman bin Affan menginfakkan banyak hartanya. Kenapa Imam Ali tidak ikut perang Tabuk? Karena Nabi SAW meminta Ali untuk menjadi wakilnya di kota Madinah. Artinya kepemimpinan kota Madinah diserahkan kepada Ali dan Nabi SAW pergi ke perang Tabuk melawan Romawi. Dan ketika peristiwa ini Ali berkata kepada Nabi SAW, jadi semua kaum muslimin, semua sahabat bersama Nabi perang Tabuk, tapi Imam Ali malah ditinggalkan di Madinah untuk mengurus kaum muslimin. Sehingga ketika Nabi mau keluar ke perang Tabuk, Ali itu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau meninggalkan aku bersama kaum perempuan dan anak-anak?" Jadi merasa Imam Ali yang lain ikut berperang, tapi beliau malah disuruh tinggal di Madinah ngurusin perempuan dan anak-anak yang memang tidak ikut berperang. Maka apa jawab Nabi SAW? Ala tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, apakah kamu tidak ingin engkau itu menjadi seperti Nabi Harun ya ketika bersama Nabi Musa? Wahai Ali, apakah kamu tidak ingin menjadi seperti Nabi Harun ketika Nabi Harun itu apa? Ketika Nabi Harun diminta oleh Nabi Musa untuk bersama kaumnya, kemudian Nabi Musa itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kisah Nabi Musa ya. Waktu kemarin kita membahas surat Thaha. Kan Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit Tursina ya, dan meminta Harun alaihi salam untuk menggantikan beliau sementara membimbing Bani Israel. Nah, kata Nabi, "Wahai Ali, tidakkah kamu ingin seperti Nabi Harun ya ketika diminta oleh Nabi Musa menggantikan dirinya di tengah-tengah kaumnya?" Cuma kata Nabi, "Illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Cuma enggak ada nabi setelah aku. Kalau Nabi Harun kan nabi ya, tapi kalau Ali bukan nabi. Ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, keistimewaan Ali bin Abi Thalib itu biasanya Imam Ali bin Abi Thalib itu dalam peperangan selalu diberikan kepercayaan oleh Nabi untuk memegang panji. Tahu panji? Panji itu bendera ya. Jadi kalau perang ya, maka setiap pasukan itu ada punya bendera. Dan tugas pembawa bendera, pembawa panji ini apa? Jangan sampai bendera panji ini tumbang, ya, jatuh. Tugasnya itu. Sebab kalau misalnya suatu pasukan panji atau benderanya tumbang, itu menunjukkan pasukan itu sudah kalah, ya, sudah kalah. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib ini dalam berbagai peperangan biasanya mendapatkan kepercayaan untuk membawa panji itu, liwah ya, bendera. Termasuk dalam perang Hunain. Ya, dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain Nabi SAW pernah bersabda ya di suatu malam ataupun di suatu sore. Ketika mau perang Hunain, Nabi berkata,
la u'tiyanna rayah godan li rajulin yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah. Besok aku akan memberikan panji ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dan dia juga mencintai Allah dan Rasul. Ya, intinya itu. Demi apa? Kata Nabi, sungguh besok aku akan memberikan panji ini kepada seseorang yang Allah mencintainya dan juga Rasul mencintainya. Dia juga mencintai Allah dan Rasul. Nah, ternyata besok harinya siapa yang dikasih? Ali bin Abi Thalib. Dan dalam peristiwa ini, ketika Nabi SAW mau ngasih panji, ternyata Ali itu sedang sakit mata, ya, sakit mata. Kemudian kalau tidak salah, Nabi diobati oleh Nabi, diusap oleh Nabi, kemudian langsung sembuh, ya, langsung sembuh. Itu ketika perang Hunain. Kemudian keistimewaan Ali yang lain, Imam Ali itu sering kita sebut sebagai pintunya ilmu, ya, pintunya ilmu. Ya, Ibnu Abbas mengatakan ketika beliau ditanya tentang Ali, ya, beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib itu telah dipenuhi dengan ilmu dan juga kebijaksanaan. Kana Ali qad muli'a ilman wa hilman. Imam Ali bin Abi Thalib itu seseorang yang sudah dipenuhi dengan ilmu dan juga kebijaksanaan. Ya, makanya Imam Ali disebut sebagai pintunya ilmu. Dan para sahabat juga sering menjadikan Ali ini sebagai rujukan dalam fatwa, ya, dalam hukum syariah. Kemudian berikutnya Imam Ali juga mendapatkan keistimewaan karena Imam Ali adalah dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya, yaitu siapa? Fatimah, ya, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah keistimewaan. Kemudian keistimewaan keistimewaan Ali bin Abi Thalib yang lain adalah Imam Ali ini mendapatkan kehormatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, beliau yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang memasukkan Nabi ke dalam kubur. Imam Ali bin Abi Thalib. Baik, sampai di situ saja dulu, ya, sedikit tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib, ya. Yang lain insyaallah tentang zuhudnya dan juga tentang peristiwa-peristiwa dalam kekhilafahannya, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.